Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerdan. Saya tinggal di kelas 5 MTN Pondok Pesantren Dayatul Tulab. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran ayat ahkam tentang Subun Nuzul, surat Yunus dan surat Al-Luqman. Surat Yunus ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Artinya, pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Beri peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar penyihir. Subun Nuzul diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Adi Dirahak yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika Allah mengutus Muhammad selaku Rasulullah, orang-orang Arab mengingkari Israel berkata, bagaimana mungkin Allah yang Maha Agung mengutus manusia sebagai Rasul? Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan juga surah Yusuf ayat 19 yang menegaskan bahwa bukan hanya Muhammad yang diutus sebagai Rasul, tapi ada pun Rasul-Rasul lainnya. Setelah Allah berulang memberi bukti-bukti kepada mereka, mereka berkata, kiranya Allah mengutus manusia membawa risalah, maka ada dua orang yang lebih berhak menjadi Rasul. Dan bukan Muhammad sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran Az-Zukhruf 31. Dua orang itu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah dari Mekah dan Mas'ud bin Amras As-Saqafi dari kota Taif, yang menurut mereka lebih mulia daripada Muhammad. Bagaimana bantahan atau ucapan mereka? Allah menurunkan lanjutan ayat tersebut, Az-Zukhruf ayat 32. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Adi Dirahak yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwasanya mereka orang-orang Arab menentang atau tidak percaya tentang diutusnya Nabi sebagai Rasul. Karena mereka tidak percaya, mereka berkata demikian, bagaimana mungkin Allah yang agung mengutus seorang manusia sebagai Rasul? Lalu Allah menegaskan bahwasanya diutusnya Nabi ke bumi bukan hanya Nabi Muhammad saja, akan tetapi sebelum Nabi Muhammad juga banyak para Rasul yang diutus ke bumi. Yang Rasul tersebut juga sama dari kalangan manusia. Allah telah memberi bukti dan menjelaskan kepada mereka, namun mereka masih menentang dan berkata, sekiranya Allah mengutus manusia membawa risalah, maka ada dua orang yang lebih berhak menjadi Rasul, dan bukan Muhammad sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf. Yang kedua orang tersebut adalah Al-Walid bin Al-Mughirah dari Mekah dan Mas'ud bin Amrat. Mereka beranggapan bahwasanya dua tersebut yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Namun Allah menurunkan ayat Az-Zukhruf sebagai bantahan atau penegasnya. Surah Al-Luqman ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Artinya, dan antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu lek-lekan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. IS Luqman ayat 6. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ayat 6 di atas berkenaan dengan seorang Quraisy yang membeli seorang wanita dijadikan alat untuk menyesatkan manusia. Maka turunlah ayat tersebut untuk mengancam orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Rubun Nuzul. Ayat lain dikemukakan bahwa ayat 6 tersebut berkenaan dengan An-Nadir bin Al-Harth yang membeli seorang wanita. Apabila mendengar seorang yang akan masuk Islam, ia mengajaknya datang ke wanita itu dan menyuruh wanita itu menyediakan makanan dan minuman serta merayunya dengan halunan suaranya. Nadir berkata pada orang-orang yang dibujuknya itu, ini lebih baik daripada ajakan Muhammad yang hanya menyuruh sholat, puasa, orang untuk mendengarnya. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang berbuat seperti itu akan mendapat siksa yang sangat berat dari Allah. Diriwayatkan oleh Duaibir yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam ayat ini diterangkan bahwasanya An-Nadir bin Al-Harth yang membeli seorang biduan atau seorang pelacur. Ketika ada orang yang ingin masuk Islam melakukan seperti ini, itu lebih baik daripada masuk agama Islam. Jangankan terus diperintah oleh Nabi Muhammad untuk melakukan sholat, puasa dan ibadah lainnya. Dan ayat ini adalah ayat sebagai penegas atau pengingat pada orang yang berbuat demikian akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah tentang pengetahuan hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha dalam pengetahuannya. IS Luqman ayat 34. Asbabun nuzul. Dalam suatu riwayat dimuatkan bahwa seorang Badui yang datang menghadap kepada Rasulullah dan berkata, istriku sedang hamil, cobalah terangkan jenis kelamin apa yang akan ia lahirkan, apakah pria atau wanita, dan negeriku kekeringan, kapan akan turun hujan, dan aku tahu kapan akan dilahirkan, tapi terangkan kepadaku kapan aku mati. Maka turunlah ayat 34 yang menegaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui akan segala sesuatunya. Diriwayatkan oleh
Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Mujahid. Suatu hari ada seorang Badui yang mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, istriku sedang hamil. Rangkaian jenis kelamin apa yang akan ia lahirkan? Dan negeriku mengalami kekeringan. Kapan akan turun hujan? Dan aku mengetahui kapan aku dilahirkan. Sekarang terangkan kapan aku akan mati." Maka dari itu turun ayat ini sebagai penjelas bahwasanya hanya Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.